Halo teman-teman semua, balik lagi di Vlogandia bareng Jennifer nih. Dan kali ini kita melakukan flight demo EHang 216 yang ketiga. Dan sekarang kita lagi di airport Pondok Cabe. Kita lihat-lihat yuk. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk lihat-lihat flight demo EHang 216 yang ketiga nih. Kan pertama udah di Bali, bareng-bareng juga kan kita udah lihat. Dan yang kedua di IMS Jakarta. Dan sekarang yang ketiga kita lagi ada di Pondok Cabe Airport. Kalian bisa lihat nih semuanya sekarang lagi bener-bener sibuk dan mempersiapkan banget untuk flight demo EHang 216 ini nih. Nah kita lihat-lihat yuk. Udah kelihatan kan EHangnya tuh lagi terbang tinggi banget dan berasa nggak nih anginnya tuh sampai sini. Nah walaupun anginnya kenceng, cuman kalian bisa denger EHang tuh nggak seberisik kayak helikopter karena dia itu silent pergerakannya. Nah kita bisa lihat nih berjalan lancar banget kan flight demo yang ketiga ini di Pondok Cabe Airport. Nah EHangnya sekarang tuh lagi hovering, dia memang lagi mencoba untuk naik ke atas. Jadi kita lihat aja nih ya nanti landingnya gimana. Sekarang EHangnya udah landing nih guys, dan kalian bisa lihat EHangnya tuh berjalan lancar banget flight demonya. Dan di sini kita bisa lihat EHangnya berhasil melakukan flight demo di Pondok Cabe Airport. Nah kita coba lihat yuk ya guys, gimana kira-kira pendapat dari Bapak Rudi Salim juga seluruh tamu yang ada pada hari ini. Yuk. Karena kurang tahu kita remind dulu ya Pak, kan flight demo ini kita udah lakukan selama 3 kali. Yeah. Pertama ada di Bali, kedua di IMS Jakarta, dan ketiga di Pondok Cabe Airport ini. Betul. Nih Pak. Bedanya apa sih Pak dari ketiga? Yang pasti beda tempatnya. Betul. Betul ya? Betul. Udah gitu aja, jangan nanya yang susah-susah. Nah ini hari ini kita jadi memang mau coba uji coba lagi sembali menunggu tes certificate. Jadi kita akan adakan terus uji coba supaya tim kita juga makin familiar dengan pengoperasiannya, karena kita mau sesegera mungkin bisa dideploy, bisa digunakan untuk umum. Kalau sekarang kan masih private, dan mungkin di bulan depan kita akan coba untuk PAX, jadi ada passenger bisa daftar, yang umum juga terbatas pendaftar, dan untuk tamu-tamu VIP. Jadi memang kita mau memperkenalkan terus EHang ini, transportasi masa depan ini, biar bisa dipakai segera mungkin di Indonesia. Iya, kita sebagai masyarakat Indonesia juga pastinya tuh mendukung terus pergerakan EHang ya Pak. Tapi sekarang type certification-nya tuh gimana sih Pak progresnya? Iya masih proses kan, karena kalau itu dari pabrikan, jadi memang di luar kewenangan kita. Tapi dari pabrikan sendiri menyatakan memang nggak lama lagi. Jadi ya kita tunggu aja begitu type certificate keluar. Di Indonesia kita akan VTC, lalu ya semoga segera mungkin bisa kita terbangkan. Gitu. Lalu Pak, kira-kira kalau misalnya kita udah dapetin sertifikasinya nih, sampai kapan sih kita bisa mobilisasiin EHang 216 di Nusantara atau ibu kota baru kita? Iya, segera dong. Pokoknya kalau udah ya kita gas pokoknya. Gas ya? Pasti siap EHang ya Pak? Iya, udah gitu. Udah jangan nanya susah-susah ya, saya mau pulang sore. Emang kalau bos tuh gampang ya guys, waktunya tuh fleksibel. Kecuali kita sekarang nih perlu lagi untuk nanya-nanya karena kayak rasanya kurang mantep gak sih? Jadi kita tanya lagi yang lain yuk guys. Halo semuanya, aku Jennifer, sekarang lagi bareng Pak Rojak nih. Gimana Pak, dari tadi kita udah ngeliat flight demo di Pondok Cabe Airport ini, menurut Bapak gimana sih tanggapannya? Kami menyaksikan yaitu teknologi yang sangat luar biasa melebihi drone pada umumnya, yaitu EHang 216, di mana EHang ini futuristik dalam era 5.0 ini memang sangat
dibutuhkan untuk kegiatan masyarakat maupun kegiatan kepolisian. Untuk kegiatan kepolisian sendiri ini sangat berguna banget untuk kegiatan surveillance dan kegiatan pada umumnya. Sedangkan untuk kegiatan masyarakat mungkin bisa dijadikan taksi udara ya Mbak ya. Iya. Taksi udara itu bisa gedung antar gedung, rumah antar rumah. Atau spesifiknya untuk membuat landasan atau helipadnya tidak spesifik kita membuat helipad untuk helikopter. Betul. Karena membutuhkan spesifikasi khusus. Begitu. Soalnya kalau iheng sendiri itu dia compact kan ya Pak, Iya. karena dia bentuknya kecil, jadi dia hanya butuh landasan yang sedikit luas aja dan nggak perlu yang spesifik seperti helipad. Ya betul. Ya kayak mbaknya Apa tuh kenapa? Indomie Mbak. Kenapa tuh? Seleraku Aduh, masuk. Tapi Pak, saya tuh dari tadi belum terlalu kenal sama Bapak. Udah Oh, ngomongin iya. nama, jabatan, Oh, iya. kalau status gimana Pak? Aduh, kalau status harus membongkar rahasia keluarga ini kan. Oh oke. Status Depan saya kamera? K2 Mbak. Oh baik. Jadi ya kalau dinas kita K2, kalau lepas dinas bolehlah kita nanti mengobrolkan kegiatan lain. Ngobrol. Kalau Ya. ngobrolin ini tuh jadi keinget tentang masa depan gitu ya. Oh iya, futuristik itu kan Futuristik. yang Nah, kalau misalnya masa depan iheng sendiri menurut Bapak di Indonesia tuh bisa kayak gimana sih Pak? kalau menurut kami pribadi dari segi sains ya harus melakukan penelitian lagi, uji coba lagi terkait passengernya, terus terkait bagaimana kita bahasa nakalnya itu apa ngakalinya kalau terjadi ada orang yang iseng ngehack, ngejam dan sebagainya. Mungkin lebih kita juga sebagai anak bangsa lebih beradab dan lebih bijak dalam menilai tentang ehang ini. Tapi menurut saya Pak, iheng itu sama amannya seperti rasa aman saya waktu sama Bapak. Aduh, masuk Pak Eko. Tapi nggak perlu khawatir nih Pak, karena Ya. kedepannya kita pasti akan lakukan lagi flight demo ya kedepannya. Oke. Untuk menjamin iheng ini memang pasti 100% aman untuk dikendarai oleh masyarakat Ya. dan juga kepolisian dan seluruh instansi yang bisa menggunakan iheng ini. Ya, untuk itu kami sebagai anggota Polri siap untuk melayani. Miliarnya Saya berapa mending tahun? minta orang tua Pak. Oh gitu, jangan dong, nggak keren. Ya udah minta Oke, Bapak ini deh. kita mau terbang lagi. Ayo, hitung mundur 5 sampai 0 sekarang. Ayo. 5, 4, belum kan Ya harusnya. kalau belum terbang artinya salah kamu. Kenapa jadi nggak terbang? Kalau itu tadi kaptennya 5, 4, 3, 2, 1, 0 dia terbang. Oh gitu Kok ya. kamu 5 sampai 0 nggak terbang? Karena yang Bukan itu berkuasa mantra buat terbang. cuman Bapak. Ya udah yuk, mana? Nah, Suruh terbang dong. kenapa nih Pak kita melakukan flight demo yang kedua pada Iya, hari namanya ini? juga latihan Oh. biar nanti kalau udah ada PX, udah ada passenger itu udah terbiasa. Ih. Katanya biar kalau latihan makes perfect gitu ya Pak ya? Iya dong, latihan terus. Ini kan hovering, nanti dari titik A ke titik B, begitu rutin. Jadi meningkatkan jam terbang juga. Emang apa gunanya Pak untuk meningkatkan jam terbang? Biar ahli dong. Kalau pilot kan begitu. Aduh susah nih. Lah ngomong. kan iheng nggak ada ini pilotnya nggak? Pak. Bisa ganti MC-nya nggak? Bisa ganti nggak? Pak tapi kan iheng nggak ada pilotnya Pak. Iya kan di ground control kan latihan, gitu. pilot groundnya. Karena- Tuh dilihat tuh lagi cek terakhir. Oke. Gitu kan. Nah udah nih siap terbang nih. Bedanya iheng sama helikopter pada umumnya tuh apa sih Pak sebenarnya? Ada pertanyaan lebih susah nggak? Mungkin biar kita masyarakat Indonesia lebih paham dan Beda dong, lebih ini dekat. pakai listrik, Oke. ya kan? Setiap terbang cuma ratusan ribu biayanya. Habis itu pilotnya nggak ada, jadi tinggal duduk di dalam, semuanya dari ground control, bener-bener cuman isi passenger sama tas sama barang tanpa adanya pilot, gitu. Kapan nih Pak bisa ada orang masuk di dalam iheng? yang Bulan terbang? depan udah ada orang. Nah siapa nih guys yang mau jadi orang pertama untuk Nanti terbang? bisa daftar, nanti kita bikin itu pendaftaran ya, kita undi siapa yang bisa ikut. Nanti bisa terbang 2 orang. Garansi keselamatan nggak Pak? Ya udah ini kan lebih aman dari helikopter. Oh. Ini teknologi masa depan yang ada sekarang yang jauh lebih aman daripada teknologi transportasi udara yang ada sekarang. Jadi harusnya kita merasa lebih aman ya Pak ya? Iya dong. Gitu guys. Udah berisik banget nih kapan terbangnya. Suruh terbang Ya dong. udah coba Ayo. kita harahur dulu. INET minus 0.4 meter battery last 100% voltage at 94.
Oke, sekarang kita bareng Mas Agung nih. Mas tuh kira-kira di sini sebagai apa sih? Ya, saya di sini sebagai pilot EHang 216 yang unit ada di sebelah sini. Yang kemarin itu ada di showroom, kita deploy untuk bawa ke polisi udara. Tepatnya di sini yang sekarang kita akan melakukan demo flight pada pukul 10 pagi yang insya Allah akan sesuai dengan rencana dan akan diterbangkan oleh saya sendiri. Oke, Mas, kan kita udah ngelewatin berbagai flight demo nih, mulai dari yang di Bali, di Jakarta, sampai sekarang di Pondok Cabe. Nah, kira-kira tuh perbedaannya apa sih, Mas? Atau kira-kira dari tingkat kesulitannya nih, dari flight demo pertama sampai ketiga tuh ada nggak sih? Oke, kita sudah melewati 3 demo flight. Yang pertama ada di Bali, di Semeru, dan yang terakhir ada di polisi udara untuk saat ini. Oke. Jadi ada beberapa perbedaan. Yang pertama di Bali itu karena kita launching pertama kali di Indonesia, sehingga kita harus melakukan secara yang maksimal karena pertama kalinya kita adakan. Untuk yang kedua kita ada di Semeru, kita dari Kepolisian Republik Indonesia untuk dimintain tolong, intinya dimintain tolong untuk bencana Semeru dan kita melakukan ke sana. Dan yang terakhir adalah demo flight yang ada di polisi udara itu sendiri. Dan yang perbedaannya adalah yang untuk yang terakhir ini adalah kita bukan untuk dalam rangka bencana atau dalam rangka kegiatan sosial, tapi hanya untuk maintain capability dan maintain performance supaya kita tetap menjaga kapasitas dari pilot dan engineer-nya supaya tetap terjaga performanya, seperti itu. Oke, kalau menurut Bapak sendiri kira-kira udah cukup siap nggak sih dari tim Praxis Aviation sendiri supaya EHang tuh bisa mobilitas ke Indonesia semakin merata dan semakin maju? Ya, saya pikir ini sangat confidence karena mengingat di negara kita ini terdiri dari belasan ribu pulau yang mana membutuhkan unit pesawat, apalagi kita seperti EHang ini sangat kompleks sekali dan sangat mudah sekali dikendalikan sehingga dari satu pulau ke pulau lain itu akan sangat mudah dioperasikan seperti itu. Oke, sebenarnya EHang ini emang gampang banget untuk disebarin ke Indonesia ya, karena penggunaannya mudah. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri nih kira-kira ke depannya, masa depannya EHang Indonesia itu gimana sih? Ya, saya optimis untuk ke depannya di negara kita, terutama di Indonesia ini membutuhkan mobilitas yang sangat mudah dengan menggunakan EHang ini dari satu gedung ke gedung lain, dari satu pulau ke pulau lain, bahkan sampai ke daerah yang sangat terpencil karena mengingat pesawat unit ini cukup kecil dan tidak sebesar helikopter sehingga sangat mudah untuk dioperasikan seperti itu. Oke, berarti kita tunggu aja nih sampai EHang udah bisa diperjualbelikan secara bebas dan juga bisa melayang melaju di udara Indonesia secara bebas ya. Betul. Oke, nantiin kita terus nih progresnya guys supaya kita juga bisa sama-sama lihat kalau EHang itu siap untuk melaju di udara Indonesia. Sekian dari saya Jennifer Christy pamit undur diri dari Vlogandia. Bye guys.